Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam. Selamat malam. Belum makan sore ya? Serius amat sih gitu. Kadang amat aja nggak serius ya. Pada malam hari ini kita bersama-sama merasakan bahwa kita semua kehilangan. Betul nggak ya? Betul? Betul ya. Ada yang nangis nggak ya? Ada ya? Oh ya. Ada yang sedih nggak ya? Ada yang ketawa nggak ya? Ada juga ya? Ada yang lapar nggak ya? Terakhir saya bertemu Eyang pada tanggal 17 Desember tahun lalu, dan tanggal 18 semalaman bersama beliau nonton wayang. Ada yang tahu wayang? Tahu nggak? Kok gini-gini aja? Banyak yang nggak tahu, nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas wayang itu terbuat dari apa ya? Kerdus ya? Kerdus ya? Kulit siapa ya? Kulit sapi ya? Ya boleh kulit sapi, kulit kerbau, tapi belum ada kulit manusia ya, belum ada. Pada waktu itu saya bersama Bante Dhammajoto ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang kaitannya waktu itu membahas tentang logo Sangha Agung Indonesia yang ada 24 jari-jari. Sebelumnya kami nyampaikan bahwa simbol dari roda 24 itu kami tafsirkan dengan yang berbeda-beda sesuai peradabannya, dan beberapa literasi yang sempat terkumpulkan walaupun tidak kajian-kajian ilmiah untuk membuktikan bahwa pemutaran roda dharma, simbol roda dharma itu pada awalnya banyak kita temukan, mulai dari yang 8, yang 4, yang banyak populer 8 simbol Dhammacakka itu. Tetapi dari mana literasi itu juga ada yang menggunakan Asoka. Kemudian kita juga mencoba untuk melihat sumber-sumber yang ada di Indonesia, utamanya yang ditemukan itu di Candi Mendut. Di Candi Mendut, di bawah rupang Buddha, kaki itu ada simbol di sana, simbol Dhammacakka itu roda itu 4, yang diapit simbol rusa. Kemudian pada waktu itu kami juga sampaikan pada beliau, ya seru ya itu soal itu. Ketika kita pahami bersama bahwa kalau kita menggunakan logika nalar, kalau Dhammacakka 8 berarti bagian yang terakhir saja yang dijelaskan. Dan waktu itu yang nambahkan, kalau 8 berarti kan hanya mewakili satu kebenaran. Wakili satu kebenaran, berarti kebenaran yang terakhir 8. Maka dalam
konteks diskusi ini kemudian kita melihat bahwa memutar roda dharma itu ya memutar pertama kali itu Dhammacakka Pavattana Sutta. Tentu kita sebagai umat Buddha kita pahami bersama bahwa umat Buddha Indonesia ini kan bervarian ya. Ada yang mengikuti agama Buddha itu satu perumah tangga, yang kedua Pabajita. Ketika Dhammacakka ini dipahami oleh Pabajita tidak terlalu masalah, nggak ada masalah. Memang itu jawaban Buddha atas kesulitan-kesulitan atau problem solving yang dialami oleh para petapa pada masanya. Sementara kita juga memutar roda dharma ini kepada perumah tangga. Kepada perumah tangga. Kalau konten secara utuh ini dipahami oleh perumah tangga dengan baik, ini cukup ada sedikit masalah. Mengapa? Karena wilayah behavior perilaku yang dibangun di sini adalah utamanya nanti ketika bicara kebenaran yang ketiga itu adalah harus dicapai. Dicapainya bagi 5 orang petapa itu adalah pembebasan. Sementara kita semua umat Buddha untuk mencapai itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka secara teknis metodologi atau cara urut-urutan dan cara pemahaman terhadap kebenaran ini itu ada pada tahapan-tahapan tertentu yang bagi perumah tangga dan bagi Pabajita itu tentu berbeda. Nah tentu disinilah yang perlu kita pahami bersama bahwa simbol literasi yang ada di Nusantara ini, simbol Dhammacakka itu justru malah Dharma Cakranya 4. Nanti kalau Pak Romo, Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu luput dari perhatian kita. Pas ke Candi Mendut itu jangan lihat rupang Budanya, lihat kakinya, di bawahnya itu ada simbol 2 kijang, di depannya adalah Dhammacakka. Nah, kalau kita gunakan secara general, umum, Buddha itu kan ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan 5 orang petapa atas kesulitan-kesulitan yang dibingungkan dalam pencarian selama 6 tahun. Tetapi bagi perumah tangga, cara yang digunakan Buddha kepada 5 orang petapa mungkin bisa kita gunakan sebagai perumah tangga, tetapi literasi itu tidak secara utuh dipahami seperti itu, tapi secara metodologi. Kan Buddha itu ngajarkan kan sederhana. Apa toh? Misalnya apa? Flu. Sebabnya apa? Bisa diatasi enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, ketika kita gunakan tool 4 tool ini bagi kita perumah tangga, ketika di hadapan segala sesuatu pasti bertanya tentang apa dulu. Sebabnya apa? Bisa diatasi tidak? Caranya bagaimana? Sekarang kita telah ditinggalkan Yang Mulia Bhante Jinadamu. Apa? Beliau meninggal. Apa yang terjadi? Air mata keluar. Bagaimana caranya? Ambil tisu. Kan gitu kan? Untuk menghilangkan air mata ini.
Bisa diatasi tidak? Bisa. Apa siap-siapnya? Siap-siap tisu atau bawa anduk kalau nangis. Karena nangis itu ada. Nah, hal-hal yang sederhana ini kadang kita buat rumit ketika kita ingin mempelajari. Kalau mau kita baca teksnya Dhammacakkappawatthana Sutta itu enggak sampai 20 menit. Tapi mengerti tidak, itu yang menjadi persoalan buat kita. Maka kalau kita perhatikan cara-cara yang sederhana tersebut, saya membaca Dhammacakkappawatthana Sutta itu bingung ketika membaca 3 kali 4 12 pengetahuan itu sudah sekian lama. Sejak saya kecil itu ngerti teksnya saja saya baca itu lama banget. 3 kali 4 kemudian 12 itu apa ya? Belakangan saya menemukan banyak karya yang menulis dengan jelas dan sangat bagus penjelasannya, yaitu tulisannya Yang Mulia Mendiang almarhum Bhante Narada Mahathera. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya Sang Buddha dan Ajarannya, di situ dijelaskan tentang 12 tadi. Yang terakhir yang menulis justru seorang Bhante dari barat, yaitu Bhante Achan Sumedu, menulis tentang Four Noble Truths, 4 kebenaran mulia, yang menjelaskan dengan bahasa konvensional yang mudah dipahami, Artinya apa? Bagi umat Buddha dalam konteks memutar roda dharma ini adalah memutar roda dharma sesuai dengan kebutuhan umat Buddha. Nah, pada malam hari ini, mudah-mudahan dalam tempo waktu kurang lebih tidak sampai 15 menit, semoga Bapak Ibu nanti ketemu satu huruf saja, nggak usah banyak-banyak, satu huruf saja. Buddha mengajarkan 3 kali 4. 3 itu hanya runtutan alur logika berpikir yang sebenarnya ketika kita pahami, kalau kita hafalkan Dhammacakka itu panjang dan bingung, tapi dari 12 ini ketika kita pahami dengan sederhana. Untuk masing-masing kebenaran itu ada tool-toolnya yang membantu kita untuk membuat, kalau bahasa gaulnya anak muda sekarang itu infografinya. Infografi itu kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu mudah dipahami. Jadi karena ini tidak saya tayangkan di LCD gitu, kalau ditayangkan di LCD ya langsung oh gitu aja, karena ini membayangkan, mudah-mudahan yang terbayang itu tetap apa yang saya omongkan, tidak terbayang misalnya kue tio, mie goreng, kemudian nasi goreng, mudah-mudahan nggak terbayang itulah, karena mas jam-jam sekian ini kan yang belum terisi kan pasti terbayang itu. Bagian bawah pasti juga ada reporter yang jalan. Jadi cara pemahamannya sederhana dengan menggunakan kata ini lo sakit, contohnya gitulah. Yang paling gampang sih sebenarnya kalau sakit kan rasakan biasa ya. Yang agak-agak samar-samar itu biasanya yang ini lo rambut putih, itu paling gampang ya. Ini lo rambut putih. Ada rambut putih. Kata kuncinya apa? Harus dipahami. Telah saya pahami. Hanya itu aja. Apa maksudnya? Bahwa kebenaran pertama yang terdiri dari 12 poin itu diantaranya adalah lahir, sakit, tua, mati, nangis, berkeluh kesah, berkumpul, berpisah, tidak mencapai apa yang diharapkan. Ini semua dan termasuk kelompok jasmani kita ini di sana kan diterjemahkan duka gitu aja.
Nah, duka sementara ini variannya ketika menerjemahkan itu macam-macam. Dianggap penderitaan. Kita anggap penderitaan. Padahal yang dimaksudkan dalam Dhammacakka ini, duka itu adalah 12 itu. Bagaimana cara simpel untuk diterapkannya? Contoh lah, yang sederhana, lapar. Ada lapar. Harus saya pahami saya lapar. Sudah. Tapi kalau mikir, udah jam segini, Banting ngomong kok nggak selesai-selesai ya, gimana apa, itu semakin lapar dan semakin sakit. Padahal lapar itu ada. Bisanya harus dipahami. Ada mak-mak yang punya cucu di bawah 5 tahun ya, yang cucunya di bawah 5 tahun. Ada yang kalau di sini saya lihat di depan kok tanya anak itu repot lah, apalagi depan mami ini ya, ngomongnya mesti cucu lah, nggak mungkin punya anak. Cucu di bawah 5 tahun. Misalnya aktif. Kalau selevel kita sebagai orang tua yang normatif, ketika ada anak aktif itu menganggap kita anak itu nakal. Tetapi kalau cara melihatnya dengan kebenaran ini sederhana. Ada anak aktif. Harus dipahami anak atau cucu saya aktif. Telah saya pahami memang anak dan cucu saya ini aktif gitu loh. Sudah nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Wong memang aktif kok. Harus dihilangkan aktifnya mati, ya nggak bisa. Wong memang ada aktif. Karena yang depan banyak ibu-ibu, nek contoh anak ya sederhana, bapak-bapak misalnya punya muka ini kerut gitulah, kan ada tau muka kerut itu ya, karena sudah low tambah le gitu misalnya. Nah itu ya mesti begitu loh, ada usia tua, harus dipahami ada usia tua, bukan menderita karena usia tua. Yang sering terjadi, saya menderita karena tua, padahal usia tua itu ada. Usia tua dihilangkan, tidak bisa, memang ada. Bisanya apa? Hanya satu kata, memahami, itu aja lah. Misalnya teman-teman yang dari luar kota mau ke Wihara Borobudur dari bandara pakai Google Map, waduh dimasukkan ke jalan-jalan kecil. Ya Google Map tugasnya begitu, cari yang tidak banyak trouble. Tapi kalau marah-marah, Google Map nggak sembarangan ngasih pesan nggak jelas. Ya memahami Google Map seperti itu ada begitu. Nah, kata kunci ini yang menjadi penting buat kita, termasuk usia tua, kematian. Kematian itu ada, tidak bisa dihilangkan kematian itu, tidak bisa dibuang. Bisanya hanya dipahami. Loh Bante kan saya sedih, saya menderita, berarti mati ini yang membuat saya menderita? Tidak, mati tidak membuat menderita, kematian tidak membuat penderitaan. Yang membuat penderitaan itu bukan terletak di kematiannya, bukan terletak di aktifnya, bukan terletak di rambut putihnya atau muka kerutnya. Muka kerut rambut putih nggak komentar apa-apa. Yang menjadi masalah adalah karena kita menolak kematian yang membuat saya itu menderita dan sedih. Kenapa? Mengharapkan hidup terus. Nah, keinginan untuk hidup terus inilah yang menjadi masalah. Kata kuncinya di sini adalah keinginan yang membuat kita itu menderita, bukan kematian, bukan aktif, bukan muka kerut, bukan perut lapar. Karena sejak dulu sampai sekarang perut lapar ada, sejak dulu sampai sekarang rambut putih ada. Yang membuat kita itu menderita itu bukan terletak di kebenaran yang pertama, tetapi terletak di kebenaran kedua. Maka di dalam kebenaran kedua itu, ini loh sebabnya
harus ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kok ekstrem ya, tinggalkan gitu saja. Sekurang-kurangnya harus dikurangi. Telah saya tinggalkan atau telah saya kurangi. Jadi keinginan yang tadi mempertahankan sesuatu yang alamiah tadi, ingin tidak boleh berubah, itulah yang menyebabkan kita itu menderita, bukan terletak pada kebenarannya. Sakit itu ada. Sakit bisa dihilangkan enggak ya? Bisa dihilangkan enggak? Bisa Bante ke rumah sakit, nanti pulang sembuh, besok bisa sakit lagi enggak? Bisa. Artinya kata kuncinya kan sakit ada. Supaya enggak sakit bagaimana? Ya jaga makan, jaga ketahanan tubuh, macam-macam lah. Kalau sudah mau ngukur kekuatannya itu sudah usianya di atas balita, ya sudahlah, mesti menyadari kadang kakinya pegel-pegel, capek-capek, itu yang di atas balita sudah begitulah. Di atas bawah 50 tahun maksudnya. Itu sudah mulai terasa ya alami. Nah, hal sederhana ini menjadi penting buat kita untuk memahami. Ketika keinginan itu tercapai, maka kita tidak mau ditinggalkan tadi. Kalau nggak tercapai, kita ingin meninggalkan kita sendiri, ingin destruktif, merusak diri kita sendiri. Nah, sumbernya adalah terletak di kebenaran yang kedua, bukan pertama. Kan sudah dapat 3 ya, 3. Yang kedua apa? Dapat 6. Ini loh sebabnya harus ditinggalkan atau dikurangi. Telah saya tinggalkan dan saya kurangi. Sudah dapat 6. Tinggal kurang 6. Kurang 6. Jadi kalau kita pahami secara sederhana, kalau didiskusikan secara filosofis gitu yang susah-susah malah pusing. Nanti ketika kita gunakan analogi ini dalam aktivitas keseharian, itu kita akan terbuka. Misalnya bagi teman-teman yang berdagang, yang namanya hukum dagang itu untung rugi kembali modal. Jadi kalau tidak mau untung rugi kembali modal, ya jangan dagang. Wah, memang dagang itu seperti itu. Jadi kalau untung harus siap, senyum. Kalau rugi ya siap tarik ke depan. Kalau kembali modal mungkin imbang-imbang saja mulut kita. Tapi itu hukumnya. Artinya apa? Kata kuncinya harus memahami bahwa hukum dagang seperti itu. Bagaimana supaya untung? Maka berpikir terus dan berubah. Yang tidak mau berpikir dan berubah itu tidak bisa menghadapi perubahan. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan peradabannya. Peradaban ini erat kaitannya dengan pola pikir dan budaya berpikir kita sendiri. Budaya itu luas sekali, baik itu budaya secara ras maupun budaya secara kultur atau apapun, karena konteks budaya itu sangat luas. Nah, pemahaman-pemahaman demikian menjadi penting. Maka pada saat saya berdiskusi dengan yang diskusi ini, beliau menekankan bahwa simbol-simbol ini memang pemahaman-pemahaman kita kadang menyimpulkan yang berbeda-beda, tetapi kebermaknaannya itu yang tentu yang penting. Nah, ini yang kedua, kan gampang ya. Misalnya yang membuat kita menderita itu bukan terletak di rambut putihnya ya, tetapi saya menolak rambut putih. Saya tidak menerima rambut saya putih. Itu yang membuat menderita, bukan rambut putihnya. Rambut putih mah EGP. Emang gua pikirin. Ibaratnya gitu loh. Bahasa gaulnya anak-anak muda ya memang ada kok. Nah, lo Bante kan kalau rambut putih malu. Lah apa hubungannya malu dengan rambut putih? Kan nggak ada. Oh memang putih kok. Yo, boleh nggak sih Bante saya tambah modal sedikit biar nggak putih? Nggak ada yang larang.
nggak ada yang larang. Kalau memang biasanya putih, supaya nampak hitam harus investasi, tambah modal kan, ya siap tambah modal. Kalau enggak, nah, boleh enggak dalam dhamma bukan soal boleh atau enggak boleh, itu adalah soal kita sendiri, karena dhamma ngukurnya bukan boleh tidak boleh. Ya, karena kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kalau punya anak kecil, kelompok bermain, itu yang studi banding tentang rambut mamah papa. Itu loh, mamahmu rambutnya putih, kok udah tua ya mamahmu ya. Akhirnya apa? Anaknya pulang, mah disemir gitu loh mah, biar nampak suwi gitu loh. Nah, gitulah. Gitu. Yang studi banding anak-anak. Akhirnya apa? Harusnya orang tua sudah EGP, emang gua pikirin. Akhirnya apa? Emang gua pikirin gitu loh. Emang gua pikirin. Artinya apa? Ini sesuai dengan bagaimana konteks dan peradaban dan apa yang terjadi di lingkup baik itu yang kecil maupun yang lebih luas. Dan yang ketiga, ini loh kebenaran yang ketiga, jalan menuju lenyapnya yang kedua tadi, keinginan tadi, itu kata kuncinya apa? Harus dicapai. Nah, harus dicapai ini ketika kita dengarkan Dhammacakka itu, ting itu harus nibbana. Ting itu mesti nibbana. 5 orang pertapa itu yang ting hanya 1 orang. Gitu. Yang ting 1 orang. Bagi kita perumah tangga apa? Tingnya nggak begitu. Ting, oh rambut saya putih, sudah nibbananya rambut putih lah. Nibbananya rambut putih bagi bapak ibu yang memang tadi melihat memang saya sudah ada rambut putih. Oh, nah ketemu 1 huruf saja. Oh, ada rambut putih. Itu artinya sudah terbuka dengan diri kita. Jadi dicapai. Pemahaman kebenaran yang pertama itu dicapai dengan pemahaman harus dipahami. Nah, kenapa dalam kebenaran ketiga ini loh harus dicapai, telah saya capai. Kalau telah dicapai tadi, contoh kita punya cucu atau anak yang aktif tadi, oh anak saya aktif, pinter berarti. Oh cucu saya aktif berarti pinter. Karena kalau nggak aktif itu kemampuan berpikirnya nggak maju. Karena kecerdasannya yang baik dan lingkungan seperti itu maka aktif. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian kalau punya cucu anak aktif itu jangan dilabeli nakal. Anak saya bandel. Coba kalau Bapak Ibu punya anak kemudian duduk diem dipanggil 10 kali baru ha gitu. 10 kali baru ha gitu. Kira-kira aduh anak saya kok lain ya. Terus ngeces gitu. Ya mending aktif sana sini. Merusak piring Bante ya, supaya orang tuanya cerdas. Beli piringnya yang cerdas gitu loh. Biasanya apa namanya piringnya piring yang bisa gampang pecah ya ganti melamin, ganti stainless, jatuh aman atau ganti plastik. Jadi jangan nyalahkan anaknya, wong memang gelas itu bisa pecah. Kalau Bante Dhamma Subuh itu suka dengan bahasa Keroto Boso, gelas ini tugel nggak bisa dilas. Ya sobat siapa yang mau ngelas gelas, nggak ada kan. Ya memang sifatnya seperti itu. Maka kata kuncinya yang kebenaran pertama harus dipahami bahwa gelas barang pecah itu kalau jatuh pecah. Ketika memahami konteks yang sederhana ini berarti kita mencapai kemajuan berpikir kita. Oh anak saya aktif. Oh gelas itu bisa pecah. Ini tadi kita kan hanya cari 12 ya, sudah dapat 9. Belum sampai 15 loh. Tapi 5 orang pertapa pada waktu itu belum tahu, yang tahu baru 1. Artinya kalau sekolah gitu lulus ya, nah, itu banyak teman-teman pada ibu-ibu guru ini belum memenuhi KKM, kriteria ketuntasan minimal, belum. Gitu.
Yang keempat apa? Yang keempat inilah yang tentu menjadi penting, bahwa jalan menuju lenyapnya duka ini bukan dilalui. Selama ini kan melalui 8 ruas jalan mulia. Di dalam penjelasan Dhammacakka ini, 4 kebenaran mulia inilah yang terakhir, 8 itulah yang harus dikembangkan terus-menerus. Harus dikembangkan. Ini loh jalan menuju lenyapnya duka, harus dikembangkan. Telah saya kembangkan. Seperti itu. Kenapa dikembangkan? Karena yang pertama yang dikembangkan adalah pandangan yang benar. Pandangan yang benar di sini dimaksud adalah pandangan yang benar terhadap kebenaran pertama. 12 poin tadi. 12 poin ini. Dengan cara demikian, pandangan yang benar terhadap apa? Terhadap rambut putih. Memang rambut bisa putih. Ini dikembangkan terus. Maka akan muncul dikembangkan pikiran. Pikirannya dikembangkan. Ucapan, perbuatan, pencaharian, usaha, perhatiannya, konsentrasinya. Ini yang dikembangkan, bukan dilalui. Seperti jalan Imam Bonjol dilalui. Bukan begitu. Maka penjelasan kalau kemudian kita berliterasi, membaca sumber-sumber kitab suci yang ada utamanya di sutta. Di sutta, mulai dari Digha Nikaya yang pertama, Brahmajala Sutta itu dijelaskan tentang pandangan-pandangan salah. Tujuannya adalah mengembangkan pandangan yang benar ini. Berikutnya terus sampai 34 sutta. Itu pun dari sutta yang ada di kitab suci itu ketika dibaca bagi para bapak ibu pusing. Kok sutta itu dibaca kok susah ya? Diulang-ulang melulu. Setelah ini tanya gini, demikianlah apa? Tadi yang ikut baca Parita tadi kan, baca Atanalaka Sutta itu tadi ditanya apa ini berubah atau tidak, maka anicang bante gitu. Tapi kan dibaca bahasa Pali, nggak ngerti, kecuali yang tadi ada terjemahan di bawah dibaca. Kenapa? Karena waktu itu menyampaikan pesan-pesan itu belum menggunakan teknologi yang lebih maju. Teknologinya ya teknologi oral, ngomong gini. Sekarang masih lumayan ada ini kan. Harusnya saya dengar di depan saja, mulai dari lantai dasar di sini, lantai 2 di luar sana bisa mendengar karena ada pengeras suara. Ini teknologi zaman Buddha oral, belum ada tulis. Artinya ketika menyampaikan dengan ngomong-ngomong, jadi zaman dulu itu kalau Buddha menjelaskan Dharma itu nggak begini. Semua duduk diem, semua apa duduk aja pas-pasan begini, mau gerak susah apa. Dulu ketemu 5 orang ya nggak duduk gini, nggak baris gini, nggak tahu membayangkan kapan. Tapi waktu saya lihat gambar Dhammacakka itu bantainya duduk baris kok. Ya namanya disusun yang berapi ya harus susun begitu lah. Tapi model cara menyampaikannya dengan lesan, maka diulang-ulang supaya mudah. Siapa namamu? Namaku Meta. Apa benar Meta tinggal di sini? Benar Bante. Apa benar kamu sedang belajar? Benar. Kan ngomong kan. Ketika dibaca itu nggak cukup menarik, nggak cukup menarik di sutta-sutta yang diajarkan Buddha. Bagi para umat Buddha, apa boleh baca? Boleh. Tapi baca, ada beberapa hal yang memang diperuntukkannya bukan untuk bapak ibu, tapi diperuntuknya untuk para bante, para pabajita. Jadi kalau kita perhatikan dari pola-pola ini,
cara sederhana bagaimana kita menghadapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan, ada masalah. Sebabnya apa? Bisa diatasi tidak? Bagaimana caranya? Hanya begitu. Metode ini yang barangkali memberikan tool, template untuk membangun kerangka berpikir, untuk membangun cara berpikir agar setiap kali menghadapi persoalan tidak hanya cari kambing yang hitam. Gara-gara piring pecah, kambing hitamnya apa? Anak kecil. Gara-gara lu sih. Nah, sing jadikan anak kecil ini siapa? Nah, yang melahirkan anak kecil siapa? Kan yang ngomong juga kan? Gitu loh. Nah, pola-pola pemahaman inilah yang sederhana bagi kita umat Buddha terkait dengan era kekinian itu yang menjadi penting buat kita bersama untuk dapat kita jadikan sebagai cara atau template. Maka beliau pada waktu itu ketika menyampaikan kenapa kok simbolnya yang ada di Candi Mendut itu yang memberikan beberapa komentar pada waktu itu. Dan selain itu juga ada simbol-simbol yang ada di Candi Mendut itu antara Avalokitesvara dengan Vajrapani. Beliau lebih menekankan yang waktu itu ya kan simbol kebijaksanaan dan cinta kasih. Ini kalau di dalam tradisi Mahayana itu hal yang biasa, sering kita dengar, yaitu karuna dan pratnya, dua hal itu yang sebagai landasan. Sama simbol kanan kiri dari Rupang Buddha di Candi Mendut itu simbol yaitu karuna dan simbol welas asih. Yang walaupun kadang-kadang yang itu kalau ngomong cepat-cepat, itu kan di Karanimata Sutta juga ada ibu dengan anaknya apa ya, kita kalau kita nggak jeli dengerin kadang-kadang nggak ngerti. Yang banyak ngumpul itu kadang-kadang antara yang ngomong mungkin ibu-ibu kalau dengar kan mantuk-mantuk gitu, ngerti berapa persen kalau diuji belum tentu lulus gitu. Mantuk-mantuk tapi pulang tadi yang ngomong apa nggak tahu, tapi mantuk-mantuk ya gitu. Yang dengerin sampai titik koma diperhatikan itu kadang-kadang kenapa? Karena yang biasanya mencampur-campur bahasa, kadang campur Hokkien, kadang Indonesia, tiba-tiba ngomong Jawa tuh tiba-tiba cerita apa yang nggak ngerti alurnya, tadi ngomong apa. Tapi yang terbiasa komunikasi biasanya bisa ngambil poin-poin penting. Nah maka untuk itu akhirnya jadi poin-poin kekuatan. Nah kalau sekarang ini kalau teman-teman yang sering webinar, sering komunikasi online itu kan biasanya buat PowerPoint ya, power dan poinnya. Nah yang itu ketika menyampaikan sesuatu kita tahu poin-poin yang disampaikan itu sebenarnya spirit, punya PowerPointnya. Tapi kadang-kadang tadi tanya tahu nggak? Ya, kok kelihatan kamu tadi gini-gini? Iya saya gini-gini sambil dengarkan sambil pusing juga. Nah, tapi inilah kekasan beliau ketika menyampaikan pesan-pesan itu pada poin-poin penting yang kadang-kadang tidak bisa kita baca secara literasi dengan baik. Nah, ini menandakan apa? Bahwa Eyang itu pada prinsipnya membelajarkan kepada orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak bisa memahami simbol-simbol. Ini beda. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak gitu sama cucunya jangan pakai simbol. Cucu harus berliterasi dengan jelas, nggak boleh dengan simbol. Misalnya nyuruh cucunya pergi itu nggak bisa gini. Ngapain sih mak? Gini-gini ada apa mak? Harus jelas. Dek, pindah ke meja sebelah ya, ada tamu, harus jelas.
Kalau gini-begini nanti ada apa mak gini-gini, nggak ngerti. Ini yang merasa mak-mak apa tahu lah, dulu kalau ngingetin anaknya nggak pakai ngomong itu, gitu aja sampai runcing masalah. Kalau nggak cocok sampai runcing betul mulutnya. Sekarang sama cucunya begitu, nanti cucunya ngulang dengan cara yang sama. Nanti emak jadi jengkel. Anak sekarang nggak tahu aturan. Bukan nggak tahu aturan, tidak punya bahasa, tidak punya pemahaman yang baik terhadap simbol-simbol yang diungkapkan tanpa disampaikan dengan jelas. Nah, hal inilah yang menjadi penting bagi kita semua yang selama ini bersama yang memberikan poin-poin penting bagi kita. Dan kadang beliau juga menyatakan, yang terakhir beliau menyatakan apa? Ya, kalau ibu yang sayang anak kemudian lihat anak salah ya harus disentil dan dijewer gitu. Disentil, dijewer itu sebenarnya ini adalah maksudnya diingatkan ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita pahami dengan baik itu orang-orang tua kita dulu itu malah sebenarnya punya pemahaman yang maju walaupun tidak terkonsepkan. Kalau anak yang aktif itu kemudian dijewer, ada yang pernah nggak dulu waktu kecilnya dijewer orang tuanya? Ada yang pernah? Ini kalau yang di bawah balita nggak pernah lah. Kalau di atas balita ada, tarik itu. Begitu telinga ditarik, anak itu duduk diem, matanya kelap-kelip gitu, nggak kemana-mana. Tetapi setelah kita pelajari secara akademik, ternyata di telinga kita itu ketika hangat, itu reaktif terhadap aktivitas itu kemudian bisa terkendali. Oh, berarti orang tua dulu tuh bener dijewer biar apa? Diem. Biar diem, bukan malah sakit, enggak. Ternyata sama. Jadi ini pun menjadi debatable antara aktif itu fisik atau aktif itu behavior atau perilaku. Tetapi banyak riset ketika telinga kita ini anget gitu, anak keaktifannya itu berkurang. Tapi jangan kemudian punya cucu anak dijewerin ya. Ya dipegang-pegang biar hangat gitulah. Beliau sering menekankan seperti itu. Ini yang terakhir saya diskusi terakhir dengan beliau yang sederhana apa? Menyampaikan nilai-nilai dharma itu tidak kemudian semua kita umat sudah mau tahu, tidak harus tahu semua. Yang penting kebutuhan Bapak Ibu untuk tahu dharma itu apa, itu penting. Tidak mau kepengen jadi ensiklopedi agama Buddha yang nanti tujuannya untuk memberikan jawaban. Kalau ingin seperti itu nggak perlu kita jadi ensiklopedi. Pakai saja aplikasi artificial intelligence yang sekarang berkembang, tanya apa saja dijawab dengan baik. Tapi nilai-nilai apa yang dapat kita terus jaga, kita terus rawat adalah bagaimana kita hidup itu sederhana. Kesederhanaan yang kita tidak ragu lah beliau. Kadang-kadang kita yang muda-muda itu beliau dalam tempo 2 hari baru sampai Surabaya. 2 hari kita sudah bisa pindah tempat 3-4 tempat dengan cara yang berbeda. Itu pun juga terkait dengan peradaban dan kebutuhan. Tapi beliau dengan sahaja, dengan perjalanan selalu lewat darat, kecuali dalam kondisi kepepet gitulah ya. Kepepet itu pun kalau kepepet pun kalau masih bisa darat ya tetap darat.
Lah pesan-pesan beliau yang barangkali mungkin kadang-kadang Bapak Ibu susah memahami, tapi dapat poin-poin tertentu, kadang-kadang memberikan kekuatan bagi kita, menguatkan keyakinan kita untuk semakin kokoh. Nah, itulah barangkali yang menjadi penting buat kita, yang dari waktu ke waktu terus kita renungkan spiritnya, bukan kemudian kita akan terus tidak menghentikan air mata kita. Karena kata kunci tadi sudah ketemu, ada kematian, harus dipahami, telah saya pahami. Tapi air mata nggak bisa direm mau Bante. Nangis itu nggak ada larangan gitu loh, nggak ada tulisan di sini kan, dilarang menangis nggak ada kan. Paling dilarang merokok karena mengganggu yang lain. Kalau nangis keras-keras mau pakai mic, ya itu yang tidak bisa di sini. Saya mau demonstrasi nangis Bante, nangis boleh, memang ada nangis kok. Ada nangis. Nah, hal inilah yang barangkali menjadi penting buat kita agar kehadiran para Romo Bapak Ibu sekalian di malam terakhir besok akan memprabukan atau kremasi jenazah beliau. Tentu kemarin yang sudah terlanjur nggak bisa dihapus. Sudah nangis kok. Mau saya hapus yang kemarin nggak bisa. Tapi barangkali besok atau nanti, wah ini malam ini akan saya tambah Bante biar tadi energi saya segini kok supaya tinggal segini, ya boleh. Tapi setelah mendengar demikian mestinya ya berkuranglah gitu. Ini para Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika kita dihadapkan pada situasi sesulit apapun, kita punya kemampuan dan punya kekuatan. Karena kita dilahirkan sebagai manusia, punya kekuatan dan potensi luar biasa. Tinggal kita bisa tidak untuk mengembangkan potensi-potensi itu. Nah, ajaran Dharma ini membantu kita menghadapi berbagai kondisi dan situasi, baik situasi yang enak, tidak enak, menyenangkan, tidak menyenangkan. Ini adalah kondisi yang alamiah. Maka lebih familiarnya buat kita, kebenaran pertama itu adalah kebenaran alamiah. Alami. Memang seperti itu hakikatnya. Dengan pemahaman Dharma yang sederhana ini dapat kita jadikan tool untuk bagaimana kita mengembangkan diri kita, menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita ini, sehingga kita tidak terlalu terbawa hanyut dan tidak terlalu stagnan atau berhenti. Karena ketika kita sadar penuh bahwa hukum perubahan itu adalah hukum peluang buat kita, dan anicca itu hukum positif. Jadi kalau tidak ada hukum anicca, kita tidak ada di tempat ini malam ini, saat ini. Karena ada hukum perubahan, maka kita bersama di tempat ini. Sehingga dalam kondisi batin kita masing-masing, pemahaman kita masing-masing, ada yang lebih sangat sedih, ada yang biasa, ada yang tidak sedih pun. Kesemuanya itu juga proses belajar berkat hukum perubahan. Sehingga tetap kita bisa menjaga kondisi batin kita, menjaga fisik kita, bisa bertahan yang agak lebih lama lah kalau menginginkan yang lama. Tapi biasanya kalau ingin terlalu lama nanti malah repot juga ya, kalau terlalu lama nanti mungkin bosen gitu. Nah, dengan pemahaman demikian, harapan kita bersama apa yang telah yang sampaikan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan spirit
bagi kita untuk terus mengikuti jejak beliau atas poin-poin penting yang masing-masing pernah dengar, masing-masing pernah alami, dan terapkan dalam kehidupan kita ini membawa manfaat dan kemajuan buat kita. Tentu saja kami dari Sang Agung Indonesia juga memohonkan dana dari para umat sekalian apabila pada selama hidupnya, baik disengaja nggak disengaja, kadang-kadang mungkin yang ada momen tertentu tidak semuanya memuaskan, membuat nyaman. Kadang-kadang mungkin ditanya aja, itu aja. Apa itu? Ya, tentu hal demikian kita tidak lihat dari sisi yang membuat kita tidak nyaman. Ya, ketidaknyamanan itu ya mohon sekalinya kita bisa ya memaafkan, ya, tidak menimbulkan ketidaksukaan atau kebencian dalam hati atau batin Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir yang saya sampaikan bahwa dari kesederhanaan beliau ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa semua yang disampaikan itu menyampaikan yang benar dan juga menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua, utamanya umat Buddha Indonesia, agar tetap dapat berkembang, maju. Walaupun beliau tidak pernah mengeluhkan perjalanan apa, sesulit apapun selama perkembangan agama Buddha, baik melalui darat, air, apapun, selama saya mengikuti beliau tidak pernah mengeluhkan itu semua. Ini menandakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh beliau dalam perkembangan agama Buddha ini dilakukan dengan sepenuh hati dan perhatian tanpa melihat sulit atau tidaknya. Bagi kita, kini kita dapat memetik banyak hal yang telah atau poin-poin penting yang selalu beliau tekankan. Dan utamanya yang terakhir beliau memang lebih menekankan bagaimana kita tetap berada di momen di mana kita berada. Artinya beliau sangat memperhatikan utamanya kearifan lokal. Kearifan lokal, budaya lokal yang menjadi sentuhan-sentuhan dan pesan-pesan. Karena beliau suka wayang, seringkali menyampaikan dengan pesan-pesan dan cerita-cerita yang digambarkan dalam simbol-simbol yang mudah dipahami. Inilah yang menjadi kekuatan buat kita bahwa spirit beliau adalah sangat mencintai kearifan lokal, budaya lokal, dan bagaimana budaya lokal itu bisa kita jaga. Kita di mana saja kita berada, dengan latar belakang budaya apapun, budaya ini adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah terpisah dari kehidupan kita. Dharma, ajaran Buddha itu adalah menghaluskan budaya-budaya yang agak kontraproduktif dengan peradaban terkait dengan hal yang baik, itu yang dicerdaskan oleh Dharma. Untuk itu pada momen yang sangat baik ini kita sangat bersyukur kita lahir di mana bertemu ajaran Buddha, bertemu
sosok sangga yang memberikan teladan buat kita, baik kesederhanaannya, kesahajaannya, dan secara alamiahnya menyesuaikan dengan siapa beliau berhadapan, dan beliau tidak pernah menekankan apa saja. Nilai-nilai inilah yang mari kita bersama-sama terus junjung, terus kembangkan agar agama Buddha Indonesia ini dapat berkembang dengan baik. Dan sekali lagi kami atas nama jajaran Sangaku Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para yang mulia Bante yang turut bersama-sama kami hadir dalam proses akhir untuk besok dikremasi, dan utamanya kami sampaikan apresiasi dan penghargaan pada seluruh umat Buddha, baik yang secara offline hadir di tempat ini mulai dari tanggal 26 sampai besok tanggal 4 yang ada di Kota Medan maupun di seluruh Indonesia, bahkan di dunia yang bisa mengikuti secara live streaming. Atas semua perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan anumodana, semoga berkat kebajikan ini memberikan kekuatan, dukungan bagi mendiang yang mulia Bante Sinatamo Matera dapat merealisasi kebenaran atau kebahagiaan akhir, yaitu Nibbana. Semoga semua makhluk berbahagia, sampai sata bawantu sukitata sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.